dia tuh keganggu pikiran dengan banyak hal. Perlu dirukyah mungkin kalau ganggu pikiran. Aduh, rukyah bukan ke gue. Modern gak usah ketawa. Jadi apa Neng? Mau dibahas apa? Iya sih, ya aku cuma ngerasa selama ini kan udah banyak melakukan banyak hal dari karir, ya kehidupan, ya kemudian mencoba hal-hal baru. Tapi tuh kayak ngerasa masih yang kok belum berhasil ya gitu. Secara finansial pun kayak yang malah saat ini ya lagi katakan kurang sih, ya nggak kurang masalah, cukup banget gitu Roma. Ada utang? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah berarti kaya. Orang yang gak punya utang walaupun cuma punya 100.000 itu orang kaya. Ya, kalau lu punya utang 1M tapi lu ada di tabungan 300 juta pun lu orang miskin. Jadi selamat dulu Anda kaya. Nah sekarang pertanyaan gue adalah lu mau targetnya apa sih sebenarnya? Targetnya? Oke, ada yang gak aja sih sebetulnya kan pengen kayak yang bisa jalan-jalan keluar. Itu seperti traveling. Siapa yang lu lihat seperti itu? Karena gini guys, gue pengen kaya seperti siapa? Gue pengen kayak Donald Trump, nggak bisa. Gue pengen bisa jalan-jalan kayak kayak traveler misalnya kan. Nggak bisa, lu nggak bisa pengen kayak dia, tapi lu harus temuin lu dulu maunya apa. Gue pengen punya banyak logam mulia misalnya, gue pengen punya banyak tabungan emas, nggak bisa. Kalau itu bukan takdir lo di dunia, untuk jadi itu nggak akan bisa. Makanya kenapa dibilang lu harus mengenal diri lu dulu, baru lu kan mengenal Allah. Nah lu aja belum tahu maunya apa. Kenapa tadi gue bilang traveling, pengen keluar negeri apa semua macam, itu lebih ke nafsu lu aja. Padahal lu nggak butuh travel, lu nggak butuh gue mau ke Amerika, mau kemana, ganti foto apa segala macam, gue ada traveling jalan-jalan. Enggak, itu bukan lo. Masa lebih kenal gue daripada dia coba. Jadi lu maunya apa? Jadi lu maunya apa? Ya pokoknya pengen melakukan sesuatu yang bikin nggak bisa. Iya bisa juga. Kalau sama gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Ini to the point ya. Kita cuma punya waktu 30 menit terus dia ngajak muter-muter. Pak, lu pengen apa, Neng? Gue nggak sebut namanya guys. Kenal ya udah bagus. Lu pengen apa? Oke. Yang saat ini sih cuma pengen mewujudkan sesuatu yang Nah, jangan pakai kata-kata memutar. Lu pengen apa? Nih yang nonton juga bisa nanya ke diri sendiri. Gue pengen apa? Harus jelas. Pengen. Contoh nih gue nih, 20 tahun yang lalu bahkan ketika gue masih SD, ketika ditanya cita-cita jadi apa? Orang kan presiden apa, gue selalu dokter. Ada sih pengen jadi pilot, tapi karena ikut-ikutan. Pengen jadi, tapi akhirnya pas udah gede gue cuma bilang gue pengen jadi dokter, tapi gue nggak sekolah ke kedokteran juga karena gue juga nggak pengen ikutan UMPTN waktu itu. Gue malah masuk ke jurusan programmer. Tapi hasrat di hati gue tuh gue pengen jadi dokter, ujungnya gue jadi healer. Kan make sense juga kan, dokter healer sama-sama menyembuhkan walaupun beda fieldnya beda gitu. Tapi gue udah jelas maunya jadi dokter. Dan Superman itu kenapa gue tahu? Karena gue seneng terbang, traveler kan, dan ya gue memang tiap tahun gue harus traveling karena itu part of bukan hobi, part of my life adalah traveler gitu. Nah, lu mau apa? Ketika lu nggak tahu mau apa, lu akan coba semua hal, lu akan lihat kiri, gue mau yang kiri, walaupun pengen yang kiri tapi lu modifikasi. Dan kanan, gue pengen yang kanan tapi dimodifikasi. Tuh lu lah siapa lagi? Lu gak akan ada habis-habisnya. Lu akan berada di level itu terus. Sekarang gue tanya, lu maunya apa? Kan, maunya apa aja bingung. Apa maunya lu? Lupain posisi bahwa gue pengen ini supaya gue kaya, gue pengen ini supaya gue dapat duit. Enggak, lupain dulu itu. Lu maunya apa? Dari dulu pengen jadi broadcaster sebetulnya. Broadcaster. Kenapa? Ada feel yang aku rasain waktu kecil dulu, terutama broadcaster untuk jadi radio ya. Itu tuh bener-bener yang dapat banget ya, terkesan banget. Jadi penyiarnya atau jadi produsen acaranya? Produser acaranya. Kalau waktu itu nggak berpikir ya itu produser atau ininya, cuma ketika penyiar sih enggak, cuma aku suka sama kontennya waktu itu tuh.
kontennya yang paling aku suka dulu itu ada yang pertama adalah yang membahas tentang suatu lagu tapi bahasa Inggris, yang kemudian tuh ini artinya ini loh, meaning ini. Kenapa lo nggak bikin podcast sendiri? Itu yang sedang dieksplor sih sebetulnya. Kenapa mesti dieksplor? Just do it. Oke. Itu tuh kadang-kadang gue gemesnya gitu tuh. Gue suka misal gue suka baking, ya udah lu bakingnya. Tapi gue nggak tahu ya, gue belum. Jadi kalau lu pengen jadi entrepreneur atau lu pengen kerja sendiri, maka lu harus punya sifat-sifat kolerik yang berani mati untuk ngehajar. Semua orang punya ya, bukan berarti gue kolerik, dia melan, dia sanguin doang, enggak. Semua punya empat-empatnya. Gedein yang koleriknya. Kolerik itu suka tantangan. Jadi contohnya nih, gue bukan YouTuber sebenarnya kan. Gue emang tetap base gue adalah gue suka healing, tapi gue kepengen healing gue tuh bisa nyampe ke semua orang. Gimana caranya? Ya gue bikin healing online misalnya. Pesertanya kan ada yang dari Eropa, dari waktu itu pernah dari Uni Emirat Arab segala macam. Terus nextnya apa nih? Gue pengen bikin orang tuh tahu gue bukan cuman di healing online yang WhatsApp, tapi gue pengen orang ngelihat muka gue, orang denger suara gue. Gue bikin LC online, tapi kan tidak semua orang tahu tentang LC online. Yang paling happening apa nih yang bisa disebar dan orang semua bisa nonton? YouTube. Apakah gue ngejar duitnya? Kagak. Siapa gue bukan artis, gue bukan seleb, belum tentu juga orang tahu. Tapi gue bodo amat gitu loh, karena tujuan gue bukan ke duitnya. Gue adalah healer dan gue kepengen metode healing gue tuh dikenal sama orang, karena metode healing gue bukan based on hanya agama Islam yang bisa atau hanya perempuan yang bisa. Gue pengen semua orang tahu. Nah, ketika gue udah pegang fondasinya, maka pengembangannya gampang. Besok-besok gue bisa mau bikin podcast isinya tentang healing. Gue misalnya join sekarang aplikasi yang baru, Clubhouse. Gue bisa share tentang healing. Apakah gue akan dapat duitnya dari situ? Who knows? Mungkin nanti akan ada klien, mungkin dari kayak sekarang kan udah ada panggilan dari perusahaan atau apa, orang mulai mengenal gue. Ditanya, kalau gitu gue juga mau bikin kayak Teh Irma. Silakan. Tapi kan gue perjalanannya juga belasan tahun. Nah, pertanyaannya, selama belasan tahun itu apa yang gue lakuin? Istiqomah, Neng. Lu kenal gue dari tahun berapa? Sampai hari ini gue tetap aja kan seperti ini, tetap healing. Ada orang misalnya dia healer, besok pakai hipno, besoknya pakai tapping, besoknya pakai apa, berubah-berubah. Kalau gue kan ya udah, metode gue based on Quran, based on pengetahuan umum yang memang tidak melanggar syariat Islam karena gue Muslim. Udah, itu yang gue kembangin. Healing class, online, offline. Dari situ pengembangannya mungkin nanti next gue lagi berpikir untuk semacam bikin aplikasi. Jadi aplikasi healing. Jadi orang misalnya, gue lagi sedih, cek Irma Rahayu, cari tentang sedih, dengerin. Mungkin ada panduan gini-gini nih. Nextnya, kalau dia mau invest ya boleh ya. Amin. Jadi tahu dulu lu maunya apa. Selama lu nggak tahu maunya apa, lu mau coba apapun juga, ya udah segitu-gitu doang. Bukan berarti kita kalau explore, gue pengen explore wisata kuliner misalnya ya. Lu bikin kuliner apakah pasti laku? Pasti laku. Pertanyaannya, berkembang nggak? Gue pengen buka butik nih, jualan baju busana muslim atau busana pesta. Laku? Pasti. Pertanyaannya, lakunya berapa? Terus apakah lu bisa kuat dengan prosesnya untuk supaya orang mengenal? Nah, itu proses. Jangan pernah lu pengennya instan. Jangan pernah berpikir, gue udah setahun nih ngembangin kok belum ada apa-apa. Hello, 12 tahun. Orang baru akhirnya ada. Itu pun juga ya udah segitu-gitu doang. Maksudnya gue bukan tipe yang ambisius untuk gue promosiin di medsos, bayarin itu, enggak. Ya udah, karena gue tahu tujuan gue. Tujuan gue adalah gue pengen ngebantu orang untuk menemukan jalannya, bukan untuk orang berbondong-bondong ikut kelas gue atau misalnya booking gue sehingga gue bisa sekaya Mario Teguh atau misalnya siapa yang cewek itulah gitu. Enggak, tapi mereka salah. Enggak salah. Karena mereka memang tujuannya ke situ, pengen jadi motivator, terus dikenal, kemudian nanti bisa dipanggil perusahaan dengan harga mahal. Enggak salah. Mereka sudah menemukan petnya. Nah, ketika udah menemukan petnya, tinggal dijaga, dipertahankan atau melampaui lagi ilmu yang berikutnya. Yang paling bagus sih belajar lagi sehingga dia cuma tidak di level situ aja. Nah, kalau gue, apakah gue nanti pengennya kayak Mario Teguh
gue atau pengen kayak enggak, gue bukan tipe yang mengejar kekayaan. Ya karena gue kalaupun gue populer di antara kalian aja. Gue bukan tipe yang seneng orang kenal, misalnya gue lagi ke mall orang kenal, gue paling nggak suka, gue ke mall pakai sendal ya, tapi semua sendal jepit gitu. Jadi gue bukan tipe orang yang seneng narsis kemudian diekspos gede-gedean. Undang-undangan kayak TV pun gue udah nggak mau lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue tau yang gue mau. Kenapa gue bisa bertahan istiqomah? Karena gue enjoy prosesnya. Kenapa gue bisa enjoy prosesnya? Karena yang gue lakuin gue nggak merasa capek. Sama kayak anak-anak misalnya main game 2 jam, 3 jam tiap hari main game, gue nggak bosan mereka. Karena mereka suka dan nah kalau lu ada yang lu suka, lu lakuin, lu nggak akan mental breakdown kayak begini gitu loh. Kok ini gagal, kok ini gagal, enggak, lu akan gagal, ya nggak apa-apa, gagal makin gagal makin bagus. Gue difitnah bagus kan, gue jadi tahu cara mengatasi fitnah kayak apa. Gue dihujat, oh iya nggak apa-apa, jadi gue tahu cara menghadapi hujatan gimana. Untuk apa? Nanti gue share. Jadi lu maunya apa? tadi Apa nggak ada tadi? Nggak ada. Maaf ya, nggak ada tadi. mau menjalani broadcaster, itu sih yang sekarang mau dilakukan. Untuk yang kayak entrepreneur dan sebagainya sih sebetulnya pengen, cuma kayaknya balik lagi mentalnya masih belum. Karena lu harus tahu batasan lu tuh di mana. Misal nih gue ada nawarin nih, pernah sih gue ditawarin sama salah satu agent manajemen gitu, untuk bikin acara sendiri di TV 2 tahun 3 tahun lalu lah. Gue tahu siapa gue. Gue tuh bosenan orangnya. Satu, kedua, gue bukan tipe orang yang pengen terkenal. Bukan, sama sekali bukan. Gue pengen orang kenal gue karena ya gue punya skill ini gitu loh. Jadi kalau gue dipanggil ke TV atau ke radio atau gue diwawancara majalah, gue harus make sure bahwa mereka membahas tentang pekerjaan gue, yang passionnya gue. Oke, gue mau. Tapi kalau ngebahas tentang Teh Irma, bisa cerita nggak nanti di TV siapa Teh Irma, bla bla bla, nggak mau gue. Karena gue sebenarnya ya mungkin kalau orang boleh percaya boleh enggak, gue sebenarnya introvert untuk hal-hal seperti itu. Gue bisa cablak, bisa ngomong kayak orang ekstrovert, tapi sebenarnya kalau orang tahu gue, dia tahu bahwa gue bukan tipe seperti itu. Gue begini karena gue kerjaan gue, karena ketika gue seneng healing, otomatis gue harus seneng banyak ngobrol kan. Tapi gue bukan tipe orang yang seneng dibuka gitu loh. Oh, gue apa segala macem. Nah, lo apa? Lo tuh siapa, Neng? Semua klien, semua talent sini gue panggil Neng. Jadi lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau gue nanya tuh siapa sih? Rani. Gun, gak usah diedit, biarin aja dia ngomong. Gue nanya lu siapa? Bukan nama, gue gak nanya nama. Yang nama kayak lu kan banyak, 1 juta umat namanya sama. Oke, sempet sih terpop up gitu. Wanita tangguh. Really? Sebenarnya cuma suka. Really? Iya. Gue suka nih, gue suka gayanya. Ketika gue distract beneran. Beneran. Oke. Cuma memang pada momen yang memang kadang-kadang tuh suka yang mungkin melihat kisah kemarin, itu kok asik sih bisa dimanja gitu, kok bisa dilain gini-gini. Ada momen seperti itu. Tapi akhirnya itu nggak menerima diri gitu loh. Ya udah menjadi wanita tangguh sebetulnya sih bisa jadi apa aja, mau jadi entrepreneur, mau jadi mentor. Jadi gue tanya lagi, lu tuh siapa? Lu nyebut nama lagi, awas loh. Oh, iya. Kasihan gue nanti ngeditnya capek. Jadi lu tuh siapa? Aku adalah anak gembala. Mungkin dia sedang pendidik ya, Mak ya. Tapi pendidiknya dalam arti bukan guru gitu loh, Mak. Semua orang pendidik kok. Iya. Modernnya pendidik buat Caca Gaby Fatih. Jadi lu ngomong pendidik tuh terlalu luas jangkauannya. Jadi lu apa? Lu siapa? Ini gue udah berapa kali loh nanya. Bingung. Beneran bingung kita. Jadi kenapa lu sampai bingung? Kenapa lu sampai nggak mengenal diri lo? Gue tanya lu maunya apa aja masih luas cakupannya. Iya. Oke, jadi gini ya, pemirsa. Nah, makanya gimana tuh, Mak? Kalau lu ditanya
ditanya lu tuh apa, lu siapa, lu mesti bener-bener ngeluarin semua afirmasi lo, semua yang pernah lu lihat di orang lain, terus lu pengen keluarin dulu. Karena gini, banyak orang yang healing ke gue, bahkan ikutan live coaching ke gue, ujungnya dia pengen kayak gue, nggak bisa. Tapi gue pengen kayak mama, gue pengen yang bisa healing orang. Semua orang bisa healing. Lu bisa menghealing diri sendiri, semua orang. Cuman bedanya gue dikasih kesempatan dan amanah sama Allah, gue punya punya kelebihan dari ilmu, dari pengalaman yang bisa membantu orang itu gitu loh. Sehingga gue pop up di situ. Tapi apakah gue nggak pengen kayak yang lain, misalnya punya keluarga, punya suami, punya anak, terus di rumah nggak ngapa-ngapainnya ngabisin duit? Mau. Tapi itu cuma sekedar iya gue mau, tapi tidak kayak lu langsung nge-distract. Lu kan langsung nge-distract kan, gue perempuan tangguh, tapi gue suka iri sih sama. Nah itu berarti lu bukan lo yakin, tapi lu ke-distract. Ketika tanya bener iya, tapi iyanya tuh iya, gue tahu gue tuh seperti itu, cuma selalu ke-distract. Karena apa? Lu selalu membanding-bandingkan diri lu sama orang lain. Iya bener. Kayak ngerasa diri tuh kayak yang baik, kurang baik gitu. Kalau lu aja selalu merasa bahwa diri gue nggak baik, apa kabar orang lain nilai lo? Iya ya. Sekarang di luar dari lu tuh kenal gue. Iya. Pertama kali lu ngeliat gue, lu ngeliatnya apa? Pendapat lo? Pas lu ikut kelas healing deh. Yang tahu segalanya sih maksudnya. Gue tuh kali ya Allah, masya Allah. Bukan gitu maksudnya. Ya punya banyak pengalaman yang bisa bantu. Secara personality gue, lu liatnya gimana? Galak sih. Pertama Terus? kali galak, jutek. Itu sih. Sampai mikir Pede ya. Yes. Kenapa gue bisa dengan PD-nya di kelas offline itu bisa dengan kayak gue nggak takut orang nilai gue. Iya. Karena gue sudah menemukan diri gue begini. Kalau gue ngomongnya lembut, jadi Neng kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan gitu kan, bukan Irma Rahayu gitu. Karena gue merasa pede, ya inilah gue udah menemukan diri gue. Gue bukan tipe neng Jawa, neng Solo gitu ya kan. Gue kan perpaduan antara Batak dan Sunda. Jadi ya Bataknya nyablaknya ada, Sundanya gue seneng bercandanya juga ada gitu loh. Dan di situ keluarlah rasa percaya diri gue. Orang nggak suka gue terserah, orang nggak suka sama gue juga terserah. Karena ketika gue ngomong secablak apapun, itu kan datangnya dari hati. Orang tahu emang gue butuhnya masih cablak ini. Soalnya kalau gue ke tempat yang ini terlalu halus, gue nggak kena. So gue tahu posisi gue di mana. Gue tahu gue tidak akan pernah ditinggalkan sama siapapun, karena kalaupun ditinggalkan sama siapapun kan masih ada Allah. Dan gue tahu bahwa yang gue omongin sesuatu yang insya Allah bermanfaat, karena yang gue keluarin itu adalah sesuatu yang memang dari pengalaman gue. Gue punya pengalaman seperti itu, menghadapi dunia harus keras dan gue harus hajar terus. Sehingga ketika orang misalnya, kalau Teh Irma mah sakit ya diomongin ya walaupun gimana, ya udah nggak usah sama gue, nggak apa-apa. Karena orang yang datang sama gue pasti yang sevibrasi sama gue, pasti yang memang Allah kirim. Nih, lu tuh batu asahan Ir, nih gue kasih pisau 1, pisau 2. Tapi kalau gue misalnya kayak dia nih, gue akan distract. Gue dibilangin kayak gini dalam. Oke deh kalau gitu gue rubah deh cara gue. Gue pengen kayak si itu tuh healer itu tuh ya, kalau ngomong tuh lembut. Gue pengen kayak healer yang ini nih, kalau ngajak orang tuh meditasi atau tarik nafas. Nggak bisa, gue serius. Yang datang ke gue adalah orang yang sudah parah. Karena dia sudah misalnya ikutan A, B, C, D, motivasi ini, motivasi itu, tapi kok gue mempan cuma sehari, kok gue mempan cuma seminggu. Ya udahlah, gue mau digampar aja deh. Karena buat gue mendingan digampar, gue langsung waras dibandingkan gue bangun. Tenang lama-lama. Tapi ada yang berhasil dengan cara begitu. Gitu. Tapi di gue, ya yang udah gue nggak bisa bangun nih, ya udah gue main siram. Disitulah PD gue muncul, karena gue tahu ini skill gue yang berguna buat makhluk Allah yang lain. Dan gue nggak mikir panjang tentang apa nanti orang ngomong apa ya, nanti pendapat orang ngomong apa ya. Karena gue tahu yang gue lakukan tidak melanggar syariat. Lo
jadi maunya apa? Balik lagi kan gue tanya lo, pusing-pusing lo. Oke, kita langsung kunci broadcaster. Ya. Oke, dipersingkat lagi. Mau apa? Karena kan kalau misalnya mau ngelamar di radio pasti lu akan nggak pede karena umur apa, pengalaman nggak ada. Tapi apakah karena lu nggak punya pengalaman dan nggak punya tempat untuk berkarya lu bakalan zero? Enggak. Ya udah, lu kerjain apa? Oh, gue pengen bikin broadcast. Bikin podcast deh, ngomong aja sendiri. Atau misalnya lu ngomong di Clubhouse, kan ada tuh yang aplikasi baru tuh. Oke, gue di Clubhouse, gue mau orang denger nggak denger bodo amat. Dan lu di situ punya kebebasan untuk gue pengen punya materi apa nih. Kayak gue di YouTube, gue bukan YouTuber, tapi tujuan gue jelas untuk apa. Orang mau nonton silahkan, orang nggak subscribe juga ya nggak masalah. Karena ini cuma dari bagian pengembangan gue punya healing gitu loh. Mengembangkan program healing gue untuk orang-orang yang mungkin punya masalah sama lo. Ketika dengar obrolan kita, kebantu, mereka berhasil, kita dapat pahalanya. Sulit itu ya, mengenal diri sendiri. Sebenarnya sih kalau dibilang sulit maka jadi sulit, tapi kalau lu bilang insya Allah gue bisa, maka Allah seperti prasangka lo. Oke. Oke. Baik. Hati-hati dengan doa. Di sini kalau kalian lihat gue minum ini, karena gue pelit, gue nggak mau kasih dia. Soalnya ditentuin belum apa yang mau lo lakuin nih? Udah sih, sebetulnya dari bulan Desember kemarin tuh udah mulai awalnya explore, cuma makin kesini sih semakin runcing dan akhirnya memang ya sudah sekarang lagi mempersiapkan alat-alatnya, beli alat-alatnya. Kamar juga lagi dirubah menjadi studio. Ribet banget sih, ya Allah. Enggak, kemarin tuh jadi udah. Bentar, lu lihat YouTube gue cuma pakai apa? Iya. Tapi jalan-jalan aja. Lu nggak usah, oh gue mau bikin podcast, gue siapin gini-gini. Anda tahu teman Anda Bebeb Surebeb? Iya. Sama, cuma pakai iPhone doang. Oke. Dan dia udah punya banyak materi podcast. Oke. Kelemahan lu satu, terlalu berpikir panjang, terlalu harus mempersiapkan fasilitas yang ada, bla 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 segala macam. Kelar lo. Ya. Ini udah botol kosong nih ya. Ini kalau enak banget nih. Gue masukin lu ke sini, gue masukin lu ke sini, gue tutup gitu kayak jin, kayak tuyul. Jadi nih buat kalian nih, gue langsung ngomong aja ya, lu dengerin ya. Kalau lu punya sesuatu, jalan aja. Kan gue suka bilang udah bergerak aja. Ketika bergeraknya berantakan atau gimana, dengan jejak lu berantakan, lu malah jadi pinter, lu malah jadi tahu, oh gue harus begini, jangan kayak begini. Dan stop banding-bandingin hasil lu sama orang lain. Itu yang utama. Karena lu gak bakal pernah menang sama orang lain. Ketika lu bandingin sama Modder, oke, ternyata Murti lebih bagus tuh banding sama Murti. Oke, ternyata Encep lebih bagus. Terus aja begitu. Lakuin sesuatu sesuai dengan kapasitas yang ada. Lakuin hari ini juga. Gak usah nunggu. Bahkan misalnya sekarang lu bisa, oh gue mau bikin podcast, sekarang ngobrol sama si Mimin atau sama siapa tentang perkara apa, cuma 5 menit. Posting. Just do it. Oke? Sudahlah, gue lelah ya sama dia. Nanti kita muter-muter beneran. Hatur nuhun.